Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan juga para sahabat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang menderang, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam. Yang terhormat kepada Ibu Siti Aminah selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan hadis tarbawi, dan juga kepada teman-teman manajemen pendidikan Islam senasib seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi dalam pendidikan Islam, baik dalam ranah kognitif dan juga ranah efektif. Jadi, pengertian evaluasi sendiri yaitu adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh rangkaian pendidikan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di akhir semester, namun biasanya dilakukan seorang guru ketika selesai mengajarkan suatu materi yang diajarkannya di dalam kelas. Tujuan evaluasi ini sendiri yaitu untuk mengukur dan menilai apakah seluruh program dan aktivitas pendidikan yang telah dilaksanakan telah merealisasikan program dan aktivitas tersebut ke arah mencapai tujuan pendidikan Islam. Baik, yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental ataupun otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini memiliki 6 jenjang aspek, yaitu yang pertama, pengetahuan, hafalan, ingatan, ataupun knowledge. Yang kedua, pemahaman, atau dalam bahasa Inggrisnya comprehensive. Yang ketiga, penerapan atau application. Yang keempat, analisis. Dalam bahasa Inggrisnya juga disebut analisis. Dan yang kelima, sintesis. Dalam bahasa Inggrisnya juga dinamakan sintesis. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu penilaian ataupun penghargaan ataupun evaluasi. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya biasanya evaluation, begitu. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencangkup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kapanpun, memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, ataupun prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, teman-teman, hadis yang berkaitan dengan ranah kognitif ini yaitu man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan urusan dunia, wajib ia miliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, wajib ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajib pula ia memiliki ilmu kedua-duanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ranah kognitif ini yaitu Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Toha
ayat 114 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma, yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewujudkannya kepada kamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan itu indah, mulia, dan utama. Tetapi selama keutamaan itu sendiri masih belum dipahami dan yang diharapkan dari keutamaan itu masih belum terwujud, maka tidak mungkin diketahui bahwa ilmu adalah utama. Keutamaan adalah kelebihan. Jika ada dua benda yang sama, sementara salah satu dari keduanya mempunyai kelebihan, maka benda itu bisa disebut utama. Kalau memang kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan dalam sifat kesempurnaan. Keutamaan dan pentingnya ilmu dapat diketahui oleh semua orang. Yang tidak dapat mengetahuinya hanyalah orang-orang yang bodoh. Perkataan ini adalah petunjuk bagi keutamaan ilmu yang lebih mengena, karena keutamaan ilmu hanya dapat diketahui oleh ilmu itu sendiri. Ketika seseorang tidak berilmu untuk mengetahui keutamaan ilmu, maka ia meremehkan ilmu, menganggap hina para pemilihnya, dan menyangka bahwa hanyalah kekayaan dunia yang akan mengantarkannya kepada sebuah kebahagiaan. Teman-teman, yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif sendiri yaitu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan juga nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif ini menjadi lebih rinci lagi dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama, menerima atau memperhatikan. Yang kedua, menanggapi, yaitu mengandung arti adanya partisipasi aktif. Yang ketiga, menilai atau menghargai. Yang keempat, mengatur atau mengorganisasikan. Dan yang terakhir yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Nah, jadi hadis yang sesuai dengan ranah afektif ini yaitu adalah rawahu ba'duhum haditsan fi hadzal babi ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allah ta'ala ya hadi thalathati asya'a imma ayyumitahu fi sababi aw yuqi'ahu fi rasyatiki aw yabtaliyahu bi khidmatis sultan. Artinya, barang siapa yang bersikap wow selama masa ia menuntut ilmu atau belajar, maka ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu di antara 3 macam ujian, yaitu yang pertama akan dimatikan di usia muda, yang kedua akan ditempatkan bersama orang-orang yang bodoh, dan yang ketiga akan diuji dengan dijadikan sebagai pelayan pemerintah. Sedangkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ranah afektif ini yaitu adalah Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina autul ilmi darajati wallahu bima ta'maluna khabir.
Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, di antaranya beberapa derajat. Dan Allah akan diteliti, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bersikap waro sangatlah penting dilakukan oleh peserta didik ataupun penuntut ilmu. Karena menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim menyebutkan bahwa peserta didik ataupun penuntut ilmu yang bersikap waro dalam menuntut ilmu ataupun belajar, maka ilmunya lebih bermanfaat dan belajarnya lebih mudah untuk memahami suatu pelajaran. Bersikap waro sangatlah penting untuk diamalkan, karena bersikap waro adalah salah satu cara agar seseorang pelajar atau penuntut ilmu mendapatkan manfaat dan ilmu dari ilmu yang dipelajarinya, dan juga mendapatkan berkah dan dunia akhirat. Allahumma amin. Sikap dalam mencari sebuah ilmu sangat mencantumkan derajat di dalam memahami sebuah ilmu yang sedang dikaji oleh peserta didik ataupun penuntut ilmu tersebut. Terutama peserta didik ataupun penuntut ilmu dalam sikap batiniyah lebih sangat menentukan derajatnya dalam menuntut ilmu. Karena jika batiniyah sudah tertata rapi, maka lahiriah akan mengikuti, dan ilmu yang sedang dikaji pun akan lebih mudah dipahami dan dimengerti serta diamalkan oleh peserta didik maupun penuntut ilmu. Yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha benar, dan maha segalanya. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan juga hilaf. Akhirul kalam, wabit taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.